Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Kang Wawon, saya akan memberikan berbagi cara khususnya penanganan orang-orang kesurupan. Ini pengalaman saya pribadi ketika menggunakan hipnosis. Jadi penanganan kesurupan dengan cara hipnosis. Kebetulan cara ini sudah saya pakai berkali-kali dengan kasus apapun, dengan kasus kesurupan model apapun, baik itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, ya selalu saya pakai teknik ini. Dan alhamdulillah 99% hasilnya lebih efisien, lebih cepat, lebih menyadarkan orang itu, cepat terbimbing orang itu untuk sadar. Langkah pertama biasanya begitu saya sudah ke lokasi, saya biasanya menanyakan nama, ya, nama si orangnya. Kan di situ biasanya banyak ya. Oh iya, kasus yang saya maksud ini kasus yang kasus kesurupan yang satu orang ya, bukan massal ya. Nah, ketika kita sudah namanya tahu, seandainya nama tidak tahu tidak masalah. Kalau seandainya dia perempuan dipanggil saja Mbak ya, atau Ibu. Kalau laki-laki ya Pak atau Mas. Nah, ini sebagai contoh. Misalnya nama si kesurupannya ini bernama Nadia, Mbak Nadia. Panggil saja namanya. Biasanya ini saya gitu. Mbak Nadia bisa dengar suara saya? Kalau kamu dengar suara saya, tolong anggukan kepala, beri tanda ke saya. Tunggu dulu, tunggu. Biasanya orang yang kesurupan ini merespon, anggukkan kepala. Nah, ini sudah poin. Artinya orang ini sudah mendengarkan suara kita dan mengikuti arahan kita dan iya. Nah, kita lanjutkan lagi. Biasanya tahap kedua, beri sedikit sentuhan. Biasanya saya sentuh keningnya ya, keningnya orang kesurupan saya sentuh. Ini contoh keningnya ya. Gini. Mbak Nadia bisa merasakan ya sentuhan-sentuhan di keningmu ini ya, tangan saya ya menyentuh keningmu ya, ketukan-ketukan ini. Kalau kamu bisa merasakan ketukan-ketukan di keningmu ini, kembali anggukan kepala. Biasanya dia akan merespon lagi dengan anggukan kepala. Nah, ini sudah ya, walaupun tidak ngomong iya, tapi dia sudah. Nah, itu 2 kali ya. Nah, biasanya saya tambahin lagi. Setelah nama, sentuhan, kemudian biasanya saya lihat seandainya dia merem ya, biasanya orang-orang kesurupan tuh merem, kebanyakan merem ya. Ada yang memang melek, ada memang. Kebetulan ini saya pernah menangani merem. Anggap saja ini merem. Ketika dia merem, kita perintahkan Mbak Nadia pelan-pelan buka mata, lihat tangan saya, saya begini. Nah, lihat tangan saya, dia akan mengikuti. Begitu dia mengikuti eksekusi, tidur. Dia langsung tidur. Ketika tidur ya, sentuh lagi tadi di keningnya atau di tangannya, diangkat di tangannya, diangkat. Nah, untuk meyakinkan dia bahwa dia sudah rileks. Jatuhkan, rileks. Kendorkan seluruh tubuh kamu, biarkan tubuh kamu istirahat, biarkan pikiranmu tenang, dan lembutkan semua perasaanmu. Nah, biasanya dia akan bereaksi seperti arahan kita. Lakukan ini berulang-ulang sehingga kita yakin, dan juga si orang kesurupan itu juga yakin bahwa dirinya sembuh. Nah, baru kita lanjutkan lagi tahapnya. Biasanya saya kasih kata-kata positif, saya bawa dia ke tempat-tempat yang damai, tempat kesukaannya dia. Nah, misalnya seandainya dia orang Islam, biasanya dia punya keyakinan bahwa di masjid tempat yang damai, tempat yang buat berdoa cepat dikabulkan, mustajab. Nah, biasanya kita imajinasikan, kita bawa imajinasinya si orang ini mengarah ke sana. Nah, di sana kita bimbing untuk berdoa untuk kesembuhan dirinya. Nah, kita bimbing juga. Nah, setelah itu selama dia berproses dengan dirinya, kita arahkan lagi dengan hitungan mundur, hitungan sekian, misalnya 20 sampai 1, biarkan dia berdoa, kita berhitung begitu sampai angka 1, eksekusi lagi, bangun dan sadar, sepenuhnya sadar dan sehat. Itu
efektif banget. Semoga bermanfaat, silakan dipraktekkan. Semoga pokoknya bermanfaat. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.